orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu atau orang berilmu. Alladzi yanfa'un nas bi ilmihi fi fatwa atau tadris atau tasnif. Mang orang alim, orang yang memiliki ilmu, ya zikirnya, wiridnya adalah yanfa'un nas bi ilmihi. Dia bisa bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain karena ilmunya, baik dalam bentuk petuah, fatwa atau belajar, atau tasnif atau nulis buku. Emang itu pekerjaan orang alim ya begitu. Ngajar, ngaji, belajar, nulis buku. Nah, kalau saya PNS, ya zikir saya adalah kerja, kan begitu ya. Nah, zikir saya adalah ya kerja, masuk kantor, bagaimana seluruh aktivitas day to day, menit per menit itu adalah wirid saya. Anda sebagai petani atau pemain bola atau pekerja kantoran juga itulah wiridnya. Fatartibihi al-aurat, maka ketentuannya wiridnya adalah yukhalifu tartibil abid, berbeda dengan cara wiridnya ahli ibadah. Nah, wiridnya alim berbeda dengan wiridnya ahli ibadah. Fa innahu yahtaju ilal mutalaah, dia tentunya akan melakukan kajian-kajian lil kutubi, terhadap buku-buku, dan juga wa ila tasnif wal ifadati wa yahtaju ila muddatilaha la mahala, dan tentunya juga menulis lalu kemudian memberikan faedah kepada orang lain, dan tentunya juga membutuhkan waktu dan tempat tertentu. Jadi ini contoh sebagai orang alim. Artinya kalau misalkan kita pedagang, sama, pedagang wiridnya adalah melayani orang, jualan, kan gitu ya, melayani orang, berjualan, mendistribusikan barang, menjual barang, itu pedagang. Yukhalifu, yang jelas berbeda dengan cara wirid ahli ibadah, dan pahalanya termasuk pahala wirid, kan begitu ya. Maka fa'in amkanahu istighraqul awqat fihi fahuwa afdal. Fa'in, jadi amkanahu, jika memungkinkan, istighraqul awqat itu apa? Istighraq itu kan tenggelam. Jadi menenggelamkan diri dalam waktu atau menyibukkan diri ya, dalam waktu profesinya, wiridnya itu, nah, fahuwa afdal, maka itu adalah lebih utama. Jadi memang wiridnya orang berbeda-beda. Wiridnya orang berbeda-beda. Tapi di sini yang diulas adalah ahlul ilmi, wiridnya ahlul ilmi. Jadi dia menjadi menenggelamkan diri dalam bacaan, membaca, belajar, menulis, berfatwa, maka itu adalah afdal, lebih utama, ma yastaghillu bihi ba'dal maktubati wa rawatibiha. Jadi lebih utama dari hal-hal lain setelah sholat fardu. Jadi thalabul ilmi, menenggelamkan diri dalam profesinya, itulah perbuatan yang lebih utama atau perbuatan utama setelah sholat maktubat, setelah perbuatan yang wajib. Jadi kalau kita bekerja serius, itu dapat fadilah, afdholiyat setelah maktubat, setelah sholat maktubat yang diwajibkan. Kita serius dalam pekerjaan kita,
sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pemain bola, kira gitu ya. Afdhalu ma yastaghillu bihi ba'dal maktubat wa rawatibha. Ya, jadi lebih utama atau perbuatan utama setelah sholat wajib wa rawatibha dan sholat rawatib. Nah, ini lagi-lagi ditunjukkan dalam konteks talabul ilmi. Wa yadullu ala dzalika ma dzakarnahu fi fadilati ta'lim wa ta'allum fi kitabil ilmi. Wa kaifa la yakunu kadzalik. Ini ditunjukkan dalam bagaimana posisi keutamaan taklim, mengajar dan belajar atau mengkaji sebuah ilmu. Wa fil ilmi al-muwadzabati ala dzikrillah taala, dan dalam ilmu ini jelas menunjukkan ketekunannya, keseriusannya ala dzikrillah taala, pada posisi zikir kepada Allah taala. Wa ta'ammala ma qala Allah taala wa qala rasuluhu, dan juga merenungkan apa yang difirmankan oleh Allah dan firmankan oleh Rasulnya. Jadi kalau berbicara tentang ilmu, memang ini kan contohnya ke ilmu. Nah, bagaimana kita kemudian ketika seorang mengkaji ilmu itu yang terpikir adalah ta'ammala ma qala Allahu wa ma qala rasuluhu. Berpikir ketika orang mengkaji ilmu, yang terbayang adalah mengkaji atau teringat firman Allah dan sabda Rasulullah. Nah, saya kira kita semua bisa. Ketika kita juga bertani, bekerja, juga ta'ammala ma qala Allah wa ta'ammala ma qala Rasul. Yang terbayang adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Itu kalau yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu begini. Tapi kan ini agak sulit, tapi memang perlu latihan. Tapi sebuah contoh yang diperhatikan ulama adalah ketika kita melihat fisiknya tanaman, misalkan itu di situ ada wujud Allah, kira-kira gitu ya. Gimana ya? Melihat tanaman itu ada wujud Allah. Melihat bola itu ada wujud Allah, kira-kira begitu. Jadi itu yang kemudian kita ketika melihat sesuatu, karena sudah ilmu kita tinggi, maka melihat sesuatu itu adalah cerminan dari Allah. Kan itu bagian makhluk Allah, kan ya. Melihat tanaman, melihat cangkul, melihat tanah, ingat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan bola, ingat Allah, masa bayangannya kemudian masa Allah ditendang-tendang, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu ya. Masa ingat Allah ketika disemprit, masa ditiup-tiup, misalkan begitu ya. Bukan begitu. Itu masalah membayangkan, merenungkan bahwasanya Allah ada di mana-mana, maka kemudian wahdatul wujud itu kemudian menyatunya Allah dalam seluruh makhluknya. Maka kemudian maka keutamaannya sama dengan tadi fadhilatul alim wal muta'allim wat ta'lim. Sama dengan kita mendapat keutamaan orang belajar atau orang yang berilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Jadi wa fihi manfaatul khalqi wa hidayah ila tariqil akhirah. Ini di masa tadi ya, di profesi seorang alim. Karena orang alim itu profesinya bermanfaat bagi seorang makhluk, bagi makhluk yang lain, dan petunjuknya itu bisa memberikan jalan terang menuju jalan akhirat. Maka kalau misalkan kita ada orang yang cuman di sini
Jarang yang masuk mengabdi pada ilmu ya. Atau di tempat lain misalkan ada orang yang fokus ngajari anak, ngajari ngaji, sampai kemudian tidak sempat mencari uang melalui profesi lain. Orang belajar, pokoknya setiap hari ngajari ngaji, anggap dia menjadi ulama lokal atau tokoh lokal. Nah, kita yang berprofesi, yang bersentuhan langsung dengan sumber keuangan, maka kita dianjurkan untuk menjamin sebagian rezekinya, sebagian hidupnya. Ya, kita yang punya akses keuangan, akses untuk rezeki, bersedekahlah, berinfak kepada orang-orang yang mengabdikan diri untuk ilmu. Kan di sini banyak ya, ada tempat majelis ngaji ya. Kayak Ustadz Asman misalnya begitu ya, ngajar ngaji, sampai tidak sempat memikirkan dirinya dalam menuntut mencari rezeki. Nah, itu karena kita beranggapan kita harus memposisikan beliau-beliau ada orang yang konsentrasi dalam taklim, ta'allum, kan ya, fit tadris wa tasnif, sampai tidak sempat mikir mencari yang sifatnya materi. Maka kita harus memberikan apa istilahnya itu, rawat beliau-beliau agar tetap mengabdi pada ilmu. Maka kemudian warubba mas'alatin wahidatin yata'allamuha al-muta'allim fayuslihu biha ibadatu umrihi wa lam yata'allamuha limakanin sa'ihu dha'ian. Banyak orang yang banyak masalah ya, yang seorang muta'alim, seorang yang pembelajar itu dia belajar terus, lalu kemudian dia memperbaiki dengannya sisa umurnya sebagai ibadah, maka usaha belajarnya itu tidak akan menjadi sia-sia. Wa ammal ilmi wal muta'allim fakhudhuruhu majalisal ilmi wal wa'dhi afdalu min istighalihi bil awrad. Nah, maka bagi orang yang suka dengan majelis ilmu, fakhudhuruhu majalisal ilmi, kehadirannya di dalam majelis ilmu wal wa'd dan majelis nasihat, majelis taklim lah kira-kira gitu ya, afdalu min istighalihi bil awrad. Nah, ini diberikan satu prioritas ya, kehadiran kita dalam majelis ilmu dan majelis taklim ya, itu lebih utama dari kesibukannya dalam aurat. Nah, jadi gini, kalau misalkan tadi itu anggap profesi kita sebagai petani, sebagai PNS, sebagai pedagang, lalu kemudian kita hadir di majelis ilmu dan wa'd atau nasihat, majelis taklim, itu lebih utama dari kesibukan bila aurat tadi. Nah, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang dikutip dalam beberapa kitab, misalkan dalam kitab Irsyadus Syari ya, yang ditulis oleh Ki Hasyim Asy'ari ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sarakallahu tariqan fi turqil jannah. Atau dalam hadis lain adalah man salaka tariqan yatlubu fihi ilman
sahhalallahu thariqau ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah majelis ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya dia menuju surga. Nah, jadi karena banyak fadilahnya ya. Jadi jika kemudian kita itu suatu ketika dalam rangka menempuh ilmu pengetahuan, menuntut ilmu, kan gitu ya. Lalu kok kemudian kita ada kecelakaan misalkan, maka sahlallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya dia menuju surga. Nah, kita termasuk, anggap meskipun kita ngajinya mingguan, anggap kita niat terus tiap minggu berupaya untuk datang, maka sahhalallahu yaumal qiyamah thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Bahkan dalam hadis yang lain, talibul ilmi yastaghfir lahu kulla syai'in hatta al-khut fil bahr. Seorang penuntut ilmu, maka segala sesuatu makhluk di muka bumi itu memintakan ampun baginya, hatta al-khut, sampai khut. Apa khut itu ya? Kalau makhluk fil bahr, makhluk terkecil di laut itu apa sih yang sering dimakan tanaman, apa namanya? Makan ikan itu? Ganggang apa? Ya pokoknya binatang kecil yang itu menjadi, sampai yang kecil-kecil di ikan itu memintakan ampun kepada thalibul ilmi. Begitu kerennya thalibul ilmi. Ini hadis-hadis fadhail. Jadi ilmu menjadi segalanya. Ya, maka kemudian tentunya ketika berbicara tentang ilmu itu lintas bidang. Ya, ada ilmu ibadah, ilmu perbolaan, kan juga kita. Bagaimana kita main bola itu perlu ilmu, kan gitu ya. Pertanian ada ilmunya, kan gitu ya. Perwasitan ada ilmunya, perdagangan ada ilmunya. Kita menjadi ahli di bidang itu ada termasuk thalibul ilmi. Maka niatkan mencari ilmu. Jadi mencari ilmu bukan hanya di masjid, bukan, tapi dimanapun. Cuman kadang kita sering menyempitkan makna ilmu itu yang kesalahan kita. Karena dimanapun kita itu pada hakikatnya adalah harus mencari ilmu. Ya, di kebun itu mencari ilmu, belajar, berkebun sambil mencari ilmu. Maka kemudian kalau kita niatkan seperti itu, maka juga kita akan mendapatkan banyak rahmat, banyak fadilah seperti yang lain. Ini ada man ghada li talabil ilmi sallat alaihil malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Barang siapa orang itu sering bepergian li talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, sallat alaihil malaikah, malaikat itu bersolawat. Nah, ingat, solawatnya malaikat itu artinya berdoa. Ya, sholat alaihil malaikah, malaikat itu bersolawat. Kalau kepada kita itu berarti malaikat itu mendoakan kita. Jadi kalau kita itu hadir ke majelis ilmu, malaikat itu pada berdoa, mendoakan kita semua. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan diberkahi baginya kehidupannya. Jadi orang kalau berilmu, kehidupannya insya Allah berkah. Berilmu dan selalu mencari ilmu. Alim wal muta'alim, sebutannya selalu bergandengan. Alim wal muta'alim. Alim itu berilmu, muta'alim itu orang yang masih mencari ilmu. Ya. Nah, bahkan ketika misalkan ini ada yang lebih sempit lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan.
Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu kullalahu ka ajri hajjin tam. Orang barang siapa yang pergi ke masjid, nah, ini kan disebutkan ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak menginginkan sesuatu kecuali menginginkan sebuah belajar belajar sebuah kebaikan, ya ta'lam, au yu'allimuhu, atau mengajarkannya, ya, maka ya kan, kullun lahu ka'ajri hajin, ka'ujri hajjin tamin, maka dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Masya Allah. Jadi kita kalau hadir nih ke majlis, nih bahkan dispesifikkan di masjid, lalu dia ingin menuntut ilmu, ingin belajar ilmu, ka'ujri hajjin tamin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pahala haji yang sempurna. Padahal kalau kita ingin mendapatkan haji yang sempurna itu susah banget itu. Namanya haji yang sempurna itu. Ketika misalkan ketika kita di Mekah misalkan ada namanya tarwiyah, kita tinggalkan. Kan dipotong-potong, banyak di diskon. Ada namanya ketika melempar jumroh, ada nafar thani, kadang nafar thaninya ditinggalkan, kan gitu. Ini kita menghadiri majlis taklim, menyengaja hadir ke masjid, niatnya untuk belajar, itu dapat pahala seperti pahala haji yang sempurna. Begitu agungnya orang yang thalibul ilmi, ya, itu diposisikan dalam ajaran agama kita, sehingga begitu banyak dimuliakan. Nah, wa kadzalikal muhtariful ladzi yahtaju ilal kasbi li iyalihi. Ini disamakan juga dengan orang-orang yang bekerja untuk keluarganya. Falaisa lahu ayudai al-iyal wa yastaghriqul awqat fil ibadat, maka tidaklah baginya ayudai al-iyal, yang menyia-nyiakan keluarganya, dan wa yastaghriqul awqat fil ibadat, lalu kemudian waktunya dihabiskan untuk ibadah. Bal waradahu fi waqtis sina'ah hudhuris suq wal istighal bil kasbi. Masuk ini. Jadi bagi orang yang memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga, dalam arti bekerja, ya, maka bukannya dia harus menenggelamkan dirinya dalam ibadah dalam arti ini sholat, ke masjid. Bal waradahu fi waqtis sina'ah, tapi baginya itu adalah menghadiri di tempat kerjanya, hudhurus suq misalkan, menghadiri pasar, wal istighol bil kasbi, sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kita semua itu wiridnya adalah wirid dengan pekerjaannya itu, ya, waradahu fi waqtis sina'ah hudhurus suq wal istighol bil kasb, sibuk dengan pekerjaannya. Wirid kita itu begitu, bukan kemudian berlama-lama di masjid zikir, bukan begitu, ya. Jadi kita itu kalau bekerja itu sama dengan wirid, sama dengan zikir. Kan pernah ada cerita bagaimana Sayyidina Umar
ketika melihat ada umatnya saat itu yang berdoa terus di masjid itu. Lalu Umar coba ngerjai itu maksudnya, lalu kemudian dilemparkan uang ke dirinya. Ternyata dia makin asik dengan wiridnya itu. Wah, ternyata doanya kabul karena saat itu langsung ada uang di depannya. Tapi kemudian setelah ketiga, Umar marah. Kamu apa nggak mikir? Gitu. Dibilang dimarahin, kamu nggak mikir. Ibadah kamu, kemudian dia mengatakan ibadah kamu itu ya bekerja, bukan hanya dengan doa. Tidak ada doa yang kemudian faj'atan tiba-tiba kemudian dikabulkan, langsung muncul uang di hadapannya. Sayyidina Umar sendiri marah. Maka kemudian ini menjadi bab yang keren sekali dibahas secara khusus. Jadi kita yang berprofesi, memiliki profesi agar wa yustaghraqul awqat fil sina'ah. Jadi kita menenggelamkan diri kita di dalam profesi itu. Ya, wal istighal bil kasbi, sibuk dengan pekerjaan itu. Meskipun ya, kemudian ketika kita sudah seperti itu ya tetap kita jangan sampai secara lahiriah melupakan zikrullah meskipun secara lafzian ya, tetap di dalam pekerjaan itu biar tidak, kan khawatirnya kan gini, khawatirnya itu karena kita sudah memahami bahwasanya itu istighol fil kasbi itu bagian dari aurat al mutajarrad lil ibadah, sibuk di dalam pekerjaan itu bagian dari wiridnya, wirid yang fokus dan bernilai ibadah. Khawatirnya nanti kemudian kita larut lalu kemudian lupa kalau itulah bagian dari ibadah, lalu kemudian kita lupa dengan ibadah yang biasa kita lakukan termasuk sholat. Khawatirnya begitu. Kenapa? Karena keterbatasan kita terhadap tadi menerjemahkan ibadah dalam makna luas. Maka kemudian khawatirnya kita betul-betul tenggelam lalu kemudian lupa dengan ibadah yang dalam makna sempit. Khawatirnya begitu. Dalam thariqat itu juga begitu. Kalau ulama thariqat, sebagian ulama thariqat itu menerjemahkan kalau beribadah harus lewat jalur thariqat ini misalkan gitu ya. Misalkan gini, yang kemudian ada satu mekanisme yang disebut dengan ijazah. Ijazah itu ada proses pemberian legalitas. Jadi kalau misalkan kamu boleh membaca apa namanya ijazah itu? Quran misalkan. Quran ini sanadnya agar nyambung ke Rasulullah, maka kemudian ada ijazah. Membaca sholawat tertentu biar ini memang nyambung ke ini harus pakai ijazah. Nah, ada ulama yang menjelaskan madhab thariqat begitu. Tapi ada yang menjelaskan lebih rasional. Dalam konteks ibadah lebih luas, maka thariqat ibadah setiap orang itu beda-beda, seperti yang dijelaskan dalam kitab ini. Thariqah ibadahnya saya adalah sebagai seorang PNS kan gitu ya. Maka thariqah ibadah saya adalah bekerja di perkantoran. Thariqah ibadahnya Bang Juki adalah seorang pedagang, maka thariqat ibadahnya adalah melalui jalur usaha dagang. Jadi mazhab atau berbagai pendapat dalam proses jalur ibadah yang itu adalah disambungkan sanadnya ke Rasulullah pun itu juga macam-macam ya, bervariasi. Dan ini termasuk yang dalam kitab ini pola thariqah itu tidak diformalkan seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama thariqah. Nah, mudah-mudahan dengan hal penjelasan ini bisa makin memperjelas, mempertegas
bahwasanya apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan secara benar, kita tahu sejak awal bahwasanya itu adalah ibadah. Nah, kita menjadi tahu sekarang pekerjaan apapun yang kita lakukan bagian dari wirid untuk ibadah. Maka jangan lupa, biar seluruh hidup kita itu adalah ibadah, maka jangan lupa setiap mengawali perbuatan kita sejak mulai bangun, niatkan untuk ibadah sepanjang harinya. Maka kemudian hidup kita menjadi tidak